Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yugi, atau nama lengkap saya Ahmad Ardiansyah. Jadi saya sudah lama ya tidak membuat video karena ada beragam kesibukan dan juga terkendala memori handphone saya yang kecil ya. Jadi saya harus menghapus banyak file. Tapi tidak apa-apa karena saya sudah menghapus filenya dan saya sekarang akan membuat video. Karena jujur saja saya cukup kangen ya dengan video sepak bola saya, karena saya sangat menyukai sepak bola. Walau bukan lagi hobi, tapi sebagai untuk melepas kekangenan itu, saya bisa bermain sepak bola walau Sabtu Minggu dan juga membuat video ini ya. Ya, jadi saya kembali lagi karena saya kangen dengan sepak bola. Baik, jadi saya kali ini akan membahas mengenai fondasi dalam menyerang di sepak bola ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai menyerang, maka aspek teknis itu akan banyak berperan di sini. Jadi aspek teknis itu semacam teknik ya. Kita berbicara banyak teknik, bukan lagi berbicara otot, tapi di sini kita berbicara teknik ya. Jadi kalau main menyerang itu butuh teknik yang baik. Jadi teknik itu seperti umpan, kontrol bola, dan juga pergerakan. Itu adalah 3 hal yang sangat penting dalam skema membangun serangan dalam sepak bola ya. Nah, apa saja pondasi untuk menyerang di sepak bola? Saya akan coba bahas di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah umpan ya. Ya, memang semua itu banyak sekali bergantung kepada umpan ya. Kita memang tidak bisa tidak bisa membohongi kalau umpan itu pondasi utama untuk melakukan serangan yang baik di sepak bola, tapi juga harus didukung dengan didukung dengan kemampuan menyerang yang baik pula. Nah, sebenarnya umpan itu hal yang sangat teknis, di mana ada bakat dan juga latihan yang keras di sana. Jadi itu persimpangan ya. Jadi kalau bakatmu tidak baik tapi kamu kerja keras, mungkin bisa. Tapi lebih baik lagi kalau bakat umpanmu itu memang sudah sejak awal ada. Jadi kalau bakatnya ada, kalau kamu sedikit ditambah kerja keras, itu akan naik itu akurasi umpan kamu. Nah, jadi untuk membangun serangan butuh umpan dan juga kita itu butuh pergerakan. Jadi saya masih banyak melihat ya bahwa pemain setelah melakukan umpan itu cenderung diam, padahal itu salah ya, tidak boleh ditiru ya untuk kalian yang mendengar ini. Karena kalau kita diam, otomatis lawan itu kalau bergerak kita sudah kalah start ya, kalah posisi karena kita diam, lawan bergerak. Nah, itu kita kalah. Jadi kita bisa kena tekan. Jadi seharusnya setelah kita mengumpan, kita itu bergerak ke depan. Karena kita itu dalam menyerang adalah tujuannya untuk menaikkan atau menambah posisi kita. Jadi posisi kita itu lebih dekat kepada gawang lawan, bukan sebaliknya, lebih dekat kepada gawang kita sendiri. Prinsip menyerang itu. Jadi kita harus lebih dekat. Bagaimana caranya itu bola lebih dekat kepada pertahanan lawan. Jadi kalau mau menuju itu kita harus setelah melakukan umpan kita harus bergerak ke depan ya. Jadi misal pemain A ini ngumpan, ya si A ini yang ngumpan itu harus bergerak ke depan. Dan bergeraknya itu saya lihat pemain juga bergerak karena ingin mendapatkan bola. Itu juga salah. Bergerak itu ada 2. Pertama untuk meminta bola dan juga sebagai decoy. Decoy itu maksudnya umpan, maksudnya sebagai korban. Dalam artian kamu kalau sebagai korban, kamu itu bergerak tapi enggak karena ingin diumpan, tapi karena memang kamu itu mencoba untuk ada lawan yang tertarik ke arahmu karena pergerakanmu, tapi sebenarnya kamu tidak meminta umpan karena cuma agar mengecoh lawan.
Jadi yang tidak jadi korban itu yang dapat umpan gitu. Nah, semoga Anda itu paham ya. Jadi seperti itu. Jadi saya banyak lihat pemain bergerak itu karena meminta bola. Nah, padahal kalau meminta bola itu seharusnya tidak semua meminta bola. Karena semakin ke depan kita akan tahu kalau kemampuan intelektual otak itu akan lebih maju. Jadi kita nggak perlu minta, orang itu akan ngasih. Kalau kita pakai otak gitu ya. Jadi kalau otaknya bermain itu kita sudah otomatis ngasih gitu ya. Bukan lagi kita nunggu apa-apa umpan sini. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya sudah ketinggalan zaman banget, karena kalau kita sudah bermain intelektual, kita semakin dewasa itu kita semakin menyadari kalau kita itu bermainnya lebih sederhana dari kaki ke kaki dan tidak terlalu mengandalkan dribble atau pergerakan yang tidak apa ya, atau keadaan pasif di mana kita hanya diam, dan juga pergerakan yang mubazir gitu. Jadi itu benar-benar diperhitungkan dalam sepak bola ya. Jadi tadi umpan dan juga pergerakan. Nah, selanjutnya adalah hal yang penting lain ialah pergantian posisi, atau saya sebutnya permutasi ya. Jadi kalau kalian pernah pelajaran matematika, jadi ada itu tema permutasi ya. Jadi kalau di sepak bola itu permutasi adalah pergantian posisi pemain. Jadi kayak contoh, ada back sayap itu dia maju ke depan. Jadi ketika back sayap maju ke depan, itu seharusnya ada yang menutup si back sayap ini, menutup area dia. Jadi ketika back sayap ini naik, seharusnya gelandangnya atau pemain sayapnya itu menutup ya, bukan maju gitu. Jadi dia menutup. Jadi kayak back sayap maju, seharusnya itu ada yang menutup posisinya. Ya itu makanya kita sering lihat kalau ketika ada pemain maju, itu lainnya ikut maju. Nah ini kan otaknya nggak dipakai. Kenapa kita harus banyak maju ke depan kalau bolanya nggak sampai ke depan gitu ya. Jadi harus ada penutupan posisi yang baik. Jadi ketika ada pemain maju satu, pastikan pemain yang area pemain ini yang maju tadi itu ada yang menutup. Jadi nggak semuanya maju. Jadi ketika si A maju, si B ikut maju. Jadi si B itu ketika si A, yang betul itu ketika si A maju, maka si B itu menutup area si A tadi. Itu baru sepak bola yang memakai otak ya. Karena kalau kita karena kita kan berpikir ya sepak bola ya adalah menyerang, tapi kalau menyerangnya maju semua, ya itu nggak apa ya, itu amatir banget kalau menurut saya. Yang benar itu kita harus pahami cover ya. Jadi kita harus menutup area pergerakan pemain yang maju ke depan itu kita tutup. Jadi ketika pemain yang maju ini kita kena serang karena pemain yang maju ini karena kita penguasaan bolanya diambil lawan. Nah, jadi karena kita sudah persiapan, sudah ada yang menutup area yang ditinggal tadi, sehingga transisi lawan itu jadi lebih lambat karena jumlah pemain kita di depan itu nggak banyak, jadi ada yang di belakang gitu. Jadi saya rasa, atau misalnya ketika gelandang serangnya menguasai bola, seharusnya gelandang di belakangnya itu kalau kita pakai 3, maka ada 3 ya. Jadi kalau satu menyerang maka tersisa 2 gelandang, maka satu gelandang itu ikut naik untuk mengcover ketika gelandang serang kehilangan bola, dan satu lagi itu fokus di belakang ya, maksudnya di depan back. Jadi nggak semuanya tuh naik. Nah itu sangat disayangkan, karena kalau terjadi itu akan sangat merepotkan pertahanan, khususnya back tengah dan juga kiper, karena lawan itu sudah hadap-hadapan dengan back tengah. Nah itu sangat konyol kalau terjadi ya. Seharusnya kita semakin dewasa itu semakin memahami tugas masing-masing ya. Jadi itu seharusnya dalam sepak bola tidak terjadi. Jadi agar memudahkan kita untuk melakukan serangan. Selanjutnya setelah permutasi, ada satu aspek lagi, yakni gelandang bertahan. Nah,
nafas dulu. Jadi orang-orang lupa kalau dalam menyerang itu kita berbicara pemain sayap, overlap back sayap, pergerakan striker, lalu winger yang memanjakan striker. Tapi kita lupa peran kalau peran gelandang bertahan itu juga sangat penting. Jadi gelandang bertahan itu adalah orang yang memutus serangan ya, jadi memutus serangan lawan. Jadi ketika kita menyerang, maka otomatis kita akan meninggalkan area yang kosong di belakang dan kita menempatkan posisi di mana hanya ada 3 orang di belakang, back tengah 2 dan 1 gelandang bertahan. Jadi di sini gelandang bertahan adalah orang yang posisi yang menyaring serangan lawan dulu. Setelah dia nyaring itu bisa saja ketika lolos melawan back tengah, atau ketika tidak ada gelandang bertahan langsung face to face atau berhadapan dengan back tengah. Nah, di sini peran gelandang bertahan dalam dalam strategi menyerang dalam sepak bola itu seharusnya dia benar-benar fokus di belakang. Jadi seharusnya gelandang bertahan yang baik itu tidak usah meminta bola, mainnya itu simple. Jadi simpelnya itu satu, ketika dia tuh harus satu gini ya, konsep gelandang bertahan itu satu, dia harus menjaga lawan. Nah itu. Jadi saya lihat beberapa gelandang bertahan di sepak bola Eropa itu ada yang tidak menjaga lawan. Nah itu karena kalau dia tidak menjaga lawan, maka tugas dia tuh setengahnya sudah nggak berhasil karena dia tuh logikanya pemutus serangan. Kok yang menyerang itu tidak diputus? Maksudnya dalam artian ketika lawan kosong maka lawan itu akan diumpan, prioritas diumpan karena kosong. Harusnya dia itu menjaga pemain yang kosong tadi. Nah itu kalau tidak dilakukan ya keterlaluan, ya dia bukan gelandang bertahan, mungkin dia gelandang serang yang memang defense-nya nggak terlalu baik. Seharusnya gelandang bertahan yang dibekali defense yang baik itu menjaga lawan. Nah itu, jadi dia harus menjaga lawan secara ketat. Jadi di sini gelandang bertahan itu jembatan antara otot dan otak ya. Jadi otot untuk merebut bola dan otak untuk fokus menjaga lawan, karena lawan yang dia jaga itu bergerak. Jadi dia ikut bergerak gitu. Terus yang kedua, gelandang bertahan itu simple. Dia setelah merebut bola, dia kasih ke gelandang serang, atau dia kasih ke gelandang lainnya, atau dia kasih ke siapalah. Dia mungkin kasih ke back sayap atau langsung dia lambung ke depan. Itu lebih baik begitu daripada menggiring dan dia meninggalkan posisi dia karena dia kasihkan menggiring. Nah ya, padahal kalau gelandang bertahan menggiring maka otomatis dia akan maju ya, logikanya gitu kan, maju. Kalau nggak ke samping kiri atau ke kanan ya pasti posisinya lebih maju sehingga dia meninggalkan area belakang. Seharusnya dia itu simple aja, sederhana ya, dia kasih merebut bola, kasih itu aja. Dan yang terakhir dari gelandang bertahan itu untuk menyukseskan transisi menyerangnya adalah dia harus benar-benar punya sliding. Jujur aja, gelandang bertahan itu main keras itu sangat penting. Jadi dia harus punya sliding dan juga haus untuk merebut bola ya. Jadi mainnya nggak aman, mainnya itu bukan yang aman banget kayak ya saya nunggu pemain itu datang ke saya baru saya merebut, nggak gitu. Seharusnya dari awal gelandang bertahan itu nggak harus menunggu lawan datang, tapi dia yang sudah menjaga lawan daripada dia menunggu lawan datang. Lebih baik si gelandang bertahan ini mencari lawan. Nah itu kan pemikiran yang lebih modern ya daripada menunggu lawan ya. Jadi sejak awal kita harus memberikan kawalan terhadap pemain, utamanya pemain andalan ya. Jadi harusnya tuh gelandang serang itu dikawal oleh gelandang bertahan. Dulu kita tahu Roy Keane, Patrick Vieira, mungkin juga Lothar Matthäus dan sebagainya adalah gelandang bertahan yang terkenal dengan keras dan juga tanpa kompromi. Nah itu kita butuh yang seperti itu. Jadi saya rasa itu ya hal yang menyukseskan kita dalam menyerang. Saya akan kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.